Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Syamnuraini dengan NPM 215000005 dari tingkat 2 Prodi PPKN akan mengulas mengenai apakah kejahatan bisa timbul dari faktor sosiologi. Langsung saja, mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai alasan mengapa kejahatan bisa timbul dari faktor sosial. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Jelas sekali, kejahatan bisa timbul dikarenakan kebutuhan ataupun terutama faktor ekonomi. Contohnya seperti seseorang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencuri, mencopet, dan lain-lain. Yang kedua, adanya faktor kebudayaan. Contohnya seperti negara Jepang. Di Jepang itu ada namanya gangster Yakuza, yang mana di sana masyarakat Jepang sudah terbiasa membiarkan geng Yakuza itu berdampingan dengan masyarakat, sehingga anak-anak di sana apabila sudah masuk geng tersebut itu merupakan hal yang wajar. Dan seperti yang kita ketahui, yang namanya suatu kelompok pasti di situ adanya kejahatan, maupun kejahatan ataupun pelanggaran, maupun kejahatan ringan ataupun kejahatan berat. Nah, yang ketiga merupakan faktor kelas sosial. Faktor kelas sosial ini bisa disebut dengan kasta ya teman-teman. Nah, contohnya ini seperti kaya dan miskin. Pada realitanya, orang miskin ini sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dengan perlakuan seperti ini dapat menimbulkan kejahatan. Akan tetapi, kejahatan bukan berarti bisa dilakukan hanya oleh orang-orang miskin saja. Akan tetapi, kejahatan juga bisa ditimbulkan dari orang-orang kaya. Adapun kelompok sebagai faktor kejahatan, yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dan yang paling utama dalam berkembang tumbuhnya seorang anak. Contohnya yaitu broken home. Kenapa? Karena seorang anak akan salah pergaulan apabila kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, kurangnya bimbingan dari orang tuanya, kurangnya petunjuk dari orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu sekolah, contohnya bully, dan yang ketiga yaitu kelompok masyarakat. Nah, di kelompok masyarakat ini contohnya yaitu rasisme yang dilakukan oleh beberapa golongan kepada golongan lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa ternyata kejahatan itu bisa dari faktor sosial, entah itu kebudayaan, ekonomi, ataupun kelas sosial, dan dapat dilakukan karena timbulnya dari keluarga, sekolah, maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tetap berbuat baik dan tetap waspada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.